Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayaqulul musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Segala puji hanya berhak diberikan kepada Allah yang telah mengutamakan anak manusia, memberikan kelebihan anak manusia berupa ilmu dan amal di atas seluruh alam. Alam artinya kullu ma siwallahi fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah fahuwa alam. Li'annahu alamatun ala khaliqihi, karena dia petanda akan eksistensi penciptanya. Wassalatu ala Muhammadin as-salatu ar-rahmatul makrunatu bit-ta'zim. Ala Muhammadin, salawat atas Nabi Muhammad sayyidil arabi wal ajami. Sayyid artinya man sada fi qaumihi, yang kedepankan di antara kaumnya, atau man kathura sawaduhu, atau dia yang banyak tentaranya atau pengikutnya. Hadza huwa sayyid. Al-arabi jam'u arabiyun arab, arabiyun arab. Wal ajami ajamiyun ajam. Jadi Muhammad pemimpin orang-orang Arab dan orang-orang ajam. Wa ala alihi wa ala ali Muhammad, dan mereka adalah Bani Hashim dan Banil Muttalib, atau dalam konteks ini kullu mu'minin, setiap orang yang beriman adalah alun nabi. Wa ashabihi ashab jam'u sahib bimakna sahabi, dan para sahabatnya. Yanabi'il ulumi wal hikami, yanbu artinya sumber-sumber, al-ulumi sumber-sumber ilmu, wal hikami dan hikmah. Salawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad, pemimpinnya orang-orang Arab dan orang-orang Ajam, begitu juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mereka itu adalah sumber-sumber ilmu dan hikmah. Wa ba'du, adapun setelah itu, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Ketika aku melihat banyak sekali santri di masa kita sekarang ini, yajidduna ilal ilmi wa la yasilun, mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu sedangkan mereka tidak sampai. Tidak sampai artinya tidak mendapatkan hasil dari capek tersebut. Aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiyal amalu bihi wa nashru yuhramun, atau dari kemanfaatan-kemanfaatan ilmu dan buah-buah ilmu yang berupa pengamalan ilmu atau penyebaran ilmu, yuhramun yumnaun, mereka terhalangi. Jadi di sini beliau melihat dua fenomena yang negatif yang ada di zaman beliau. Yang pertama, kelihatannya orang sudah serius belajar kok tidak membuahkan hasil, artinya kelihatannya capek-capek kok tidak sampai juga ke tujuan. Yang kedua, kemanfaatan ilmu dan buah ilmu yang berupa pengamalan ilmu dan menyebarkan ilmu juga tidak didapatkan. Lah, ketika dua problem ini beliau diagnosa, beliau mengatakan lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Hal tersebut dikarenakan mereka akhta'u tara'iqahu, mereka salah dalam menempuh metodologinya, wa taraku syara'itahu, dan meninggalkan syarat-syaratnya. Ini masalahnya, berarti salah dalam menempuh metodologi belajar. Dan yang kedua adalah tidak melayakkan diri untuk bisa mendapatkan buah dan hasil daripada ilmu. Nah, akibatnya apa? Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla, dan setiap orang yang salah menempuh jalan dhalla, dia akan tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla, dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, qalla saghura wa jalla au kabura, sedikit ataupun banyak. Aradtu, maka dari itu saya berhasrat, wa ahbabtu, dan saya berkeinginan, aradtu saya berkeinginan, wa ahbabtu, dan saya berhasrat, an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka para tulabul ilmi ini,
Tariqat ta'allumi, cara belajar yang benar. Ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Sesuai dengan yang aku baca di berbagai macam literasi dan aku dengar dari berbagai macam guru. Merekalah pemilik ilmu dan pemilik hikmah. Dari sini kita tahu bahwa wasilatu tahsilil ilmi itu ada dua macam. Cara untuk mendapatkan ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini dalam prolognya adalah pertama dengan membaca buku, membaca literasi. Yang kedua adalah mendengar dari guru. Dua hal ini harus ada. Mencukupkan diri dengan mendengar dari guru tanpa memperluas literasi, ini akan menjadikan ilmunya stuck, tidak akan berkembang. Sedangkan juga fokus pada literasi, tidak mau belajar kepada guru, potensi salah pahamnya sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Ya. Maka ulama sampai matan ihdaru tamasyukhu suhufiyin. Hati-hati orang-orang yang hanya patokannya membaca buku lalu memproklamirkan diri sebagai seorang guru. Man kana syaikhuhu kitabahu kathura khata'uhu. Barang siapa yang mengandalkan buku sebagai sumber ilmunya tanpa mau ngambil dari guru akan banyak kesalahannya. Roja ad-du'a ili minar ragibina fihi. Sembari saya berharap untuk doa, da'a yad'uli artinya kebaikan, mendoakan kebaikan. Sembari saya berharap doa baik dari minar ragibina fi, dari orang-orang yang minat untuk membaca kitab ini. Al-mukhlisina bisa al-mukhlasin, dua. Al-mukhlisin yaitu orang-orang yang ikhlas, al-mukhlasin yaitu al-mutahharina minad dzunub, orang-orang yang dijaga dari dosa. Doa berupa apa? Bil fauzi. Al fauz itu artinya nailul murad. Al fauzu artinya nailul murad, mendapatkan apa yang diinginkan. Wal khalas artinya wassalamah, dan keselamatan fi yaumiddin, fi yaumil qiyamah. Ya, mengharap doa berupa kesuksesan dan keselamatan di hari kiamat dari para pembaca buku ini. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, setelah aku beristikharah, istikharah talabu khairil amrayni, meminta dua opsi, salah satu dari dua opsi pilihan yang paling bagus. Wassammaituhu, dan aku namakan buku ini ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi, ngajari santri cara belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan saya jadikan beberapa fasal, kurang lebih ada 13 fasal. Faslun fi mahiyatil ilmi, fasal kaitannya dengan hakikat ilmu. Mahiyah artinya hakikah, asal katanya dari mahiyah. Ya. Hakikat mahiyatil ilmi wal fikih, hakikat ilmu dan fikih. Faslun fasal fin niyati fi hali ta'allumi, niat ketika belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki watsabati, fasal tentang bagaimana memilih disiplin ilmu, memilih ustadz, memilih teman, dan fasal tentang konsisten di atas ilmu. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, fasal tentang menghormati ilmu dan pemiliknya. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, fasal tentang keseriusan, kedisiplinan, dan semangat yang tinggi. Faslun fi bidayatis sabaki, fasal tentang permulaan belajar, wa qadrihi, dan kadarnya, wa tartibihi, dan urut-urutannya. Faslun fi tawakkuli, fasal tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsili, fasal tentang waktu untuk seseorang mencari ilmu. Faslun fi syafaqati, asyafaqah artinya rahmah, fasal tentang rasa empati. Wan nasihat, nasihat artinya, nasihat itu artinya iradatul khairi nahwal ghairi, menginginkan kebaikan untuk pihak lain, itu namanya nasihat. Ya. Faslun fil istifadati, fasal tentang mencari faidah, istifadah talabul faidah. Faslun fil wara'i halat ta'allumi, fasal tentang sikap wara' ketika belajar. Faslun fima yurithul hifdha wa nisyan, fasal tentang sesuatu yang yurithu. Auratha yurithu artinya sahala yusahilu, yang bikin mudah menghafal dan bikin mudah lupa. Faslun fima yajlibur rizqa, fasal yang bisa mendatangkan rezeki. Wa ma yamna'ur rizqa, yang menghalangi rezeki. Wa ma yazidu fil umri, yang menambah rezeki.
wa ma yanqusu, yang menambah umur dan mengurangi umur, wa ma taufiqi illa billah, dan kemudahan itu yang aku dapatkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa ilaihi unib wa ilaihi atawajjah, ya, dan kepadanya aku menghadap. Fasal yang pertama adalah faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Fasal tentang hakikat ilmu dan fikih. Ilmu dan fikih ini mimbabi atful khasi alal am, memaktufkan sesuatu yang khusus dengan sesuatu yang umum, karena fikih itu bagian daripada ilmu. Nah, fasal tentang hakikat ilmu dan fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kefarduan atas setiap muslim dan muslimah. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Dari ayat tadi ini kan talabul ilmi, lah ilmu di situ itu kan ada alif lamnya yang mengesankan seluruh ilmu. Mencari seluruh ilmu itu suatu kefarduan bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, ini repot nanti kalau pedagang, petani, nelayan itu juga seluruhnya suruh nyantri, suruh belajar, ini kan sesuatu yang mustahil, bisa dikatakan tidak mungkin. Maka ini jelaskan di sini, i'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Tidak diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari setiap ilmu. Bal yuftaradu, akan tetapi diwajibkan alaihi, diwajibkan atasnya talabu ilmil hal. Jadi dari sini kita ambil faedah, ternyata belajar itu atau ilmu itu dilihat dari hukum mempelajarinya itu pun berlevel-level. Ada ilmu yang memang statusnya adalah fardu ain. Kalau ilmu statusnya fardu ain, maka cukup yang dipertanyakan kamu mukallaf apa bukan. Artinya tidak ada istilah ini ustadz, ini santri, ini alim, ini orang awam. Karena sekedar orang tersebut orang mukallaf, maka diwajibkan atasnya untuk mempelajari ilmu jenis ini. Lah di sini dibahasakan sebagai ilmul hal, ilmu rutinitas. Ilmu tentang rutinitas seseorang, hal-hal yang tidak terlepas dari orang tersebut. Ya. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdalul ilmi ilmul hal. Seutamanya ilmu adalah ilmul hal, wa afdalul amali hifdzul hal. Dan sebaik-baiknya amalan adalah hifdzul hal, menjaga rutinitas dari ketidakabsahan, dari keharaman, ketidakbolehan. Itu adalah amalan yang paling afdal. Wa yuftaradu ala kulli alal muslimi talabu ilmu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ay halin kana. Diwajibkan setiap muslim untuk mengetahui ilmu tentang apa-apa yang terjadi atau yang dia alami dalam kondisinya sehari-hari, dalam kondisi apapun itu. Dia punya rutinitas sholat, wajib tahu ilmu tentang sholat. Dia punya rutinitas tahunan puasa, wajib tahu tentang hukum-hukum puasa. Dia wajib beriman, artinya rutinitasnya tidak boleh lepas pada keimanan, maka ilmu tentang iman itu adalah sesuatu yang wajib bagi dia. Fa innahu la budda lahu minas salat. La budda ini aslinya artinya la mafarra. Buddun artinya mahrobun atau mafarrun. Jadi la budda memang tidak bisa dihindari. Dia tidak bisa menghindari atau dia harus mengerjakan salat setiap harinya. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhus shalah. Karena dia diwajibkan salat setiap hari, fa yuftaradu alaihi, maka diwajibkan untuknya ilmu ma yaqa'u lahu, ilmu ma yalzamu lahu, untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan di dalam salatnya, biqadri ma yu'addi bihi fardhus shalah, sekedar dia bisa melaksanakan fardhus shalah. Wa yajibu alaihi, dan diwajibkan atasnya untuk mengetahui apa-apa yang harus dia lakukan di dalam sholatnya, biqadri ma yu'addi bihil wajiba, sekedar untuk dia bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sholat. Jadi para ikhwah sekalian perlu dipahami bahwa penulis di sini madhabnya madhab Hanafi.
Sehingga dalam sholat di sini beliau membedakan antara yang fardu dan antara yang wajib. Kata beliau, sholat itu ada furudnya, yang mana kalau ditinggalkan berdosa dan sholatnya tidak sah. Seperti membaca Al-Quran dalam sholat. Maka itu orang harus tahu supaya bisa melaksanakan kefarduan tersebut. Nah, dalam sholat ada juga sesuatu yang wajib, seperti membaca Al-Fatihah. Menurut dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib tapi bukan fardu. Al-wajib itu mayak famu bitarkihi wala yubtilu sholat. Ditinggalkan berdosa tapi tidak membatalkan sholat. Maka itu juga harus tahu kewajiban-kewajiban sholat itu apa saja. Kenapa? Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Karena yang dijadikan perantara untuk melakukan sesuatu yang fardu, ini hukumnya fardu. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Yang jadi perantara untuk bisa menjalankan sesuatu yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Artinya gini, tanpa ilmu dia tidak bisa menjalankan kefarduan sholat. Tanpa ilmu dia tidak bisa menjalankan kewajiban sholat. Wa ma la yatimu fi'lu syai'in illa bihi falahu hukmu dzalikal fi'l. Atau bahasa ringkasnya, al-wasail laha hukmul maqasid. Perantara itu memiliki hukum tujuan. Sehingga kalau orang tidak bisa fardu sholat kecuali dengan belajar, maka belajar hukumnya fardu. Demikian juga kewajiban. Wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahu malan. Begitu juga dalam bab puasa, dalam bab zakat kalau orang memiliki harta, wal hajju in wajaba alaihi, dan haji kalau sudah wajib baginya, yaitu ketika dia dalam kondisi mustati. Wa kadza fil buyu'i in kana yattajiru. Demikian juga dalam bab jual beli. Dia harus tahu ilmunya, ingkana yattajiru, ketika dia memilih profesi sebagai seorang pedagang. Maka diwajibkan baginya untuk mengetahui ilmu tentang halal haram dalam perdagangan. Qila li Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan Syaibani, salah satu dari teman sekaligus muridnya Imam Abu Hanifah, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, tidakkah engkau menulis kitab dalam tema kezuhudan? Qala sannaftu kitaban fil buyu. Aku telah mengarang buku tentang perniagaan. Dari pertanyaannya dan jawabannya sekilas tidak nyambung. Ditanya, kamu kenapa enggak ngarang kitab tentang zuhud? Jawabannya, saya sudah ngarang kitab tentang jual beli. Tapi sebenarnya korelasinya sangat kuat sekali. Dijelaskan di sini, yakni zahidu man yataharrazu anisyubuhati wal makruhati fit tijarat. Orang yang zuhud itu bukan orang yang pakaiannya compang-camping, tidak pernah mandi, tidak pernah memakai wewangian. Orang yang zuhud itu orang yang bisa yataharrazuan, artinya yabta'iduan, menjauhi asyubuhat, hal-hal yang masih diperselisihkan, wal makruhat, hal-hal yang dimakruhkan fit tijarat, dalam perniagaan. Ya. Karena apa? Ya, gak bisa orang gak tahu hukum jual beli lalu dia bilang zuhud. Bagaimana dia bisa memastikan kehalalan makanan yang masuk ke dalam perutnya? Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hirafi. Demikian juga maka kita wajib mengilmui yang seperti ini fi sairil muamalat. Sair itu artinya baqi. Maka mengilmui hal yang seperti ini juga wajib dalam muamalat wal hiraf. Hiraf jam'u hirfah, sun'ah, artinya kerajinan. Ya. Nah, kita harus tahu tentang hal-hal yang seperti ini. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, setiap orang yang memilih profesi dari salah satu muamalat atau hirfah tadi itu, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram, diwajibkan atasnya untuk mengetahui bagaimana cara menghindari sesuatu yang haram dalam muamalat tersebut. Dan ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Jadi Rohuni salah seorang ulama Malikiyah itu sampai menceritakan di masa gurunya dulu itu salah satu tim hizbah. Hizbah itu kalau sekarang ya polisi, ada polisi khusus yang tugasnya ke pasar-pasar. Tugasnya ke pasar-pasar ngetes pedagang satu persatu. Ditanya tentang hukum jual beli dan tentang riba. Kalau yang bisa jawab boleh jual beli di situ. Kalau tidak bisa jawab langsung disuruh pulang.
Ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab di masanya. Datang pakai tongkat, pakai cambuk ke pasar-pasar. Lalu tanya kepada orang-orang yang di pasar tersebut, tahu tentang hukum jual beli apa tidak? Kalau tidak bisa, sabet. Cambuk, suruh pulang sana. Saya tidak akan membiarkan kamu duduk santai di sini ngasih makan orang riba. Ngasih makan orang riba. Lah ini. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Kalau tadi yang disebutkan ilmu tentang biqadri ma tasihhu bihil ibadat wal muamalat dan juga wal munakahat, yang seperti itu tuh namanya ilmu ahwalil qalib. Manusia itu kan qalban wa qaliban, luar dan dalam. Ilmu luar ya ilmu-ilmu tadi itu, salat, puasa, zakat, haji. Itu namanya ilmu ahwalil qalib. Yang wajib juga namanya ilmu ahwalil qalbi. Ilmu tentang kondisi-kondisi hati. Minat tawakkuli, berupa tawakkul al-i'timad alal ghair atau al-i'timad ala Allah, namanya tawakkul. Wal inabah itu ruju'un ila tafakkurin fi rahmatillah atau fi ni'matillah, kembali memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau inabah itu, kalau kata ulama, inabah itu adalah level di atas taubah. Kalau taubah itu meninggalkan dosa, menyesalinya, dan tidak berusaha untuk tidak kembali mengulanginya. Ditambahkan kalau dia dimaksimalkan amal soleh setelahnya, namanya inabah. Berarti tobat lalu ditambal dengan amal-amal soleh setelahnya, namanya inabah. Wal khasyah, al khasyah wal khauf ma'at ta'zim, ya. Waridho, dan keridhaan, baik ridho bihukmillah atau biqadaihi, ridho dengan syariat Allah atau ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhan itu fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Keseluruhan tadi itu lazimun fi jami'il ahwal, tidak bisa terpisahkan dari kondisi kita. Kita tidak boleh absen dari sifat tawakul, absen dari sifat tidak ridho, absen dari sifat khosyah. Ini tidak boleh. Artinya itu harus melekat terus pada diri kita. Maka kita harus tahu ilmunya seperti apa. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, dan keutamaan ilmu tidaklah samar bagi siapapun. Id huwa mukhtasun bil insaniyah, karena itu adalah sifat khusus bagi manusia. Li anna jami'al khisal as-sifat jam'u khoslah. Al-khuluq, perangai, karena seluruh perangai siwal ilmi, selain ilmu, yashtariku fihal insanu wasairul hayawana, berlaku sama dalamnya antara manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Kalau selain ilmu, sebagaimana manusia memiliki, makhluk hidup yang lainnya pun juga memiliki. Kasyaja'ah, seperti syaja'ah. Syaja'ah itu kuwatul qalbi waqtal muharabah, kuatnya hati ketika berperang, itu namanya syaja'ah. Wal jur'ah, mananya mendekati sama. Wal kuwah kekuatan, gilzatul a'dha, mentekolnya badan, namanya kuwatun, ya. Wal jud, artinya sakhawah, kedermawanan, ya. Wasyafaqah, rahmah, empati. Wa ghairiha, dan sifat-sifat lain siwal ilmi, selain ilmu. Ini sebagaimana dimiliki oleh manusia, dimiliki juga binatang. Kalau berbicara tentang syaja'ah, kita tidak lebih berani daripada singa. Kalau kita berbicara tentang kuwah, kita tidak lebih kuat daripada gajah. Kalau kita berbicara tentang syafaqah, mungkin kita tidak lebih sayang terhadap anaknya, keluarganya, melebihi burung-burung. Tapi sisi keistimewaan yang dimiliki oleh manusia apa? Al-ilmu. Wabihi, dan dengan ilmu azharallahu fadla Adam alaihi salatu wassalam. Dengan ilmu Allah memperlihatkan kelebihan Adam alaihi salatu wassalam di atas para malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam karena satu keistimewaan yang dimiliki oleh Adam, yaitu al-ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ya. Wa innama syaraful ilmu, wa innama syarufa atau syarafu bisa. Jadi pakai masdar bisa, pakai fi'il madhi bisa. Wa innama syarufa al ilmu likaunihi, semata-mata ilmu itu mulia likaunihi wasilatan ila taqwa. Karena ilmu itu adalah wasilah menuju ketakwaan.
wasilah menuju ketakwaan. Alati yang mana yastahiqqu bihal karamah, seseorang berhak untuk mendapatkan kemuliaan dengan sifat ketakwaan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, was-sa'adatal abadiyah, dan juga kebahagiaan yang abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa ini para asatidzah sekalian memiliki 3 level. Ketakwaan memiliki 3 level. Level yang pertama, takwa yang berarti tarkus syirki. Takwa yang berarti tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan. Sekedar orang tidak musyrik sudah bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa alzamahum kalimatat taqwa, kalimatat tauhid. Jadi level paling bawah yang penting kamu bertauhid. Yang kedua adalah ijtinabul ma'asi. Ijtinabul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini takwa level yang kedua. Dalam Al-Qur'an disebutkan lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Wattaqau di sini apa? Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa level pertengahan. Takwa level paling atas adalah ijtinabu kulli ma yushghiluhu anillah. Meninggalkan segala sesuatu yang bisa melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala walau kana mubahan, meskipun itu mubah. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, kita nggak perlu sampai level paling atas ini, paling tidak pertengahan lah ya. Ini sabot itu. Ya. Kama qila li Muhammad bin Hasan, sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan ibni Abdullah, sebuah syair, ta'allam, belajarlah, fa innal ilma zainun li ahlihi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun, adalah sebuah kelebihan. Wa unwanun, unwan artinya alamat, petanda, likullil mahamidi, petanda setiap mahamid. Mahamid jamak dari kata mahmadah. Jadi belajarlah karena ilmu itu menghiasi pemiliknya, menunjukkan pemiliknya memiliki kelebihan, menunjukkan tanda-tanda kebaikan yang dimiliki oleh pemiliknya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan selalulah meminta tambahan setiap hari berupa tambahan, mustafid, dan selalulah mengambil tambahan faedah setiap hari. Mustafidan di sini, ziyadatan di sini adalah maf'ul dari ism fa'il mustafidan. Jadi jadilah engkau orang yang selalu mengambil tambahan faedah setiap harinya. Tambahan berupa apa? Minal ilmi, berupa ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan arungilah, selamilah buhurul fawaidi. Buhurul fawaidi ini mimbabi idhafatil musyabbah ila mimbabi idhafatil musyabbah bihi ilal musyabbah. Jadi, dan selamilah faedah-faedah yang menyerupai lautan, fis sa'ati wal kathrah, yang sama-sama luasnya, sama-sama banyaknya, seakan-akan faedah itu dimiripkan dengan buhur, dengan lautan, segoro. Tafaqqah, belajarlah fikih, fa innal fiqha afdalu qaidin, karena sesungguhnya ilmu fikih itu adalah sebaik-baiknya penuntun. Ilal birri wat taqwa, penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidin, a'dalu qasidin, a'dalu adilin, seadil-adilnya yang adil. Karena persengketaan apapun itu akan beres kalau kita putuskan dengan fikih, yang mana itu adalah hukum-hukum Islam. Ya, huwal alamul hadi ila sananil huda. Ilmu itu adalah penuntun yang akan menuntun kepada sananil huda, ila turukil huda, penuntun yang akan menuntun kepada jalan-jalan hidayah. Al-alam itu sebenarnya petanda, petanda yang menuntun seseorang kepada jalan-jalan hidayah. Huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi, ilmu itu ibarat tameng, ibarat benteng, yunji yang menyelamatkan, minjami isyadaidi dari seluruh musibah, terutama musibatud din, musibah agama. Bentengnya ya pakai apa? Pakai ilmu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, sesungguhnya satu orang faqih yang mutawarri',
yang wara'. Lah wara', sifat wara' itu artinya tarku ma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba'sun. Tarku ma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, takut kenapa-napa. Itu namanya wara'. Atau tarku ma yadurru bi syakhsi fil akhirah. Meninggalkan segala yang membahayakan orang di akhirat. Itu namanya wara'. Satu orang ahli fikih yang wara' asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ini lebih ditakuti oleh setan melebihi 1000 ahli ibadah. Karena ahlul ilmi yang main ilmunya, ahlu ibadah tanpa ilmu yang main perasaannya. Nah, itu sehingga mudah sekali disetir oleh setan, imma nanti terjerumus pada hal-hal yang hulu atau hal-hal yang tafrid. Wa kadzalika fi sairil akhlak, demikian juga akhlak-akhlak yang lainnya, nahwil jud, seperti jud kedemawanan, wal bukhl serta sifat pelit, wal jubnu sifat kepengecutan, wal jur'ah keberanian, wa takabur sifat sombong. Takabur ya'taqida nafsahu a'la min ghairihi, meyakini dirinya lebih tinggi dari orang lain, wa tawadhu atau sifat rendah hati, wal iffah. Iffah artinya at-taharruzu anis syubhat. Iffah itu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Wal israf. Israf itu artinya badlu nikmatin bila manfaatin. Badlu nikmatin bila manfaatin. Jadi membuang-buang apa itu? Nikmat tanpa ada manfaat. Buang-buang uang tanpa manfaat itu namanya israf. Ada yang mengatakan israf itu beda sama tabdzir. Israf itu makana masyru'an bi aslihi. Asalnya boleh, tapi karena kadarnya berlebihan namanya israf. Seperti makan berlebihan, minum berlebihan. Berbeda dengan tabdzir yang sejak awal memang hukumnya tidak boleh. Nah, ini nanti yang belajar fikih di babu safih atau al-hajar ala safih ini yang akan dipakai bukan kata israf tapi kata apa? Tabdzir. Karena kalau sekedar orang makan banyak, minum banyak itu tidak bisa nanti dihajar. Nah, seperti itu. Wa takdir. Takdir ini artinya apa? Ngirit, ya. Badlul mali ala qadril hajah, artinya menginfakkan harta sesuai dengan kebutuhan, namanya takdir. Wa ghairiha dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini kan sifat yang saling berlawanan, sifat baik, sifat buruk, sifat baik, sifat buruk. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haram. La yumkinu taharruzu anna illa bi ilmiha. Kalau tadi sifat baik wajar untuk dipelajari, sifat buruk buat apa dipelajari? Jawabannya di sini. Karena kesombongan, kepelitan, pengecut, israf itu hukumnya haram. Tidak mungkin dihindari illa bi ilmiha, kecuali kalau kita tahu. Kita bagaimana mau meninggalkannya sedangkan kita tidak tahu kalau itu tidak boleh, ya, maka perlu mengetahui atau perlu mengilmuinya, ya, sehingga wa ilmu ma yudaduha, dan ilmu kebalikannya, artinya kita tahu apa itu tawadhu, kita harus tahu apa itu sombong, kita tahu apa itu takdir, harus tahu apa itu israf. Kita tahu apa itu jur'ah, harus tahu kita apa itu jubun. Kenapa? Li'anna syai' la yatimmu aw la tatimmu ma'rifatuhu tamamal ma'rifah illa bi ma'rifati muqabiliha al muqabilihi. Sesuatu tidak akan bisa kita pahami kalau kita tidak tahu lawannya itu seperti apa. Seperti orang, kalau kamu tidak tahu nikmatnya kesehatan kecuali kalau kamu sudah merasakan nikmatnya, sakitnya ya sakit, atau ketidakenaknya tertimpa penyakit. Kamu tidak tahu betul apa itu ngirit kalau kamu tidak paham apa itu boros. Nah, ini yang dimaksud di sini seperti itu. Ya. Maka diwajibkan fayuftaradu ala kulli insani ilmuha, diwajibkan kepada setiap orang untuk mengetahuinya. Wa qad sannafa as-sayyidul imamul ajal asy-syahidu Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'ma mas-sanaf. Ya, Abdul Qasim menulis sebuah kitab tentang tema akhlak, wa ni'ma masanafa, sungguh baik atau sungguh bagus tema yang beliau angkat di kitab tersebut. Fayajibu ala kulli muslim hifdzuha, maka setiap muslim harus betul-betul menjaga akhlak-akhlak yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayin, adapun memperhatikan atau menjaga perkara-perkara yang terjadi di sebagian momen saja, fi ba'dil ahayin.
Fa fardhu ala sabilil kifayah, maka hukumnya fardu kifayah. Sesuatu yang sifatnya insidental saja, tidak terjadi secara rutin. Ini hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, al-ba'd di sini harus ba'du man yakfi. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian yang mencukupi di suatu daerah, saqata 'anil baqin, maka sudah gugur dari mukallaf yang lainnya. Fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi. Kalau di suatu tempat tidak ada man yaqumu bihi man yaf'aluhu, ishtaraku jami'an fil ma'thami, maka keseluruhannya akan mendapatkan dosa. Nah, inilah tabiat daripada fardu kifayah. Ya. Muhimun yuqsadu bi ghaddin nadhar amman yaqumu bihi. Perkara penting yang harus ada terlepas siapa yang mengerjakannya, namanya fardu kifayah. Hukumnya kalau sudah dilakukan oleh sebagian dan itu sudah mencukupi, maka gugur bagi yang lainnya. Kalau tidak, maka keseluruhannya berdosa. Fayajibu 'alal imami ayamurahum bidzalik. Imam wajib untuk memerintahkan mereka untuk melakukannya. Wa yusbiru ahlal baldati 'ala dzalika, dan memaksa ahlul baldah, para penduduk daerah, untuk melaksanakan. Kalau tidak ada satupun yang mau, maka harus dipaksa oleh pemerintah. Nah, ini hukumnya perkara-perkara yang sifatnya fardu kifayah. Ya, seperti mewujudkan adanya mufti di suatu daerah, seperti mewujudkan adanya seorang dokter di suatu daerah, ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai tidak ada, semuanya berdosa dan pemerintah punya otoritas untuk memaksa harus ada. Ya. Faqila, sehingga dikatakan ilmu ma yaqa'u ala nafsi fi jami'il ahwal, ilmu yang terjadi di segala rutinitasnya, bimanzilati ta'am, itu seperti makanan. Fala budali kulli wahidin min dzalika, makanan itu ya dibutuhkan setiap hari oleh setiap orang. Itu ilmu yang fardu ain. Itu ibarat makanan, tidak bisa tidak kita kesampingkan. Kita butuhkan di setiap waktu. Wa ilmu ma yaqau fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa, ilmu tentang perkara-perkara yang sifatnya insidental, ada orang meninggal ya di rumah dan lain sebagainya, bimanzilatid dawa, itu seperti obat. Kapan kita beli? Kalau kita membutuhkan. Artinya secara prioritas itu level kedua setelah ilmu fardu ain. Wa ilmu nujum itu ilmu astrologi, bukan astronomi ya, ilmu astrologi, yang mana melihat bintang atau gugusan bintang untuk menentukan kejadian yang ada di bumi. Atau sebagian ulama bahkan memasukkan kategori ilmu nujum itu adalah al-istidlal bil khalqi ala khuluqi. Kamu melihat fisik orang lalu kamu menebak peranginya. Kamu tipenya, lihat dari fisikmu kok tipenya seperti ini kamu itu. Nah, itu termasuk ilmu nujum, sebagaimana disebutkan di salah satu syarah Ta'lim Muta'alim, al-istidlalu bil khalqi alal khuluqi. Nah, ini hukumnya apa? Bimanzilatil marad, ini penyakit. Ya, penyakit. Fata'allumu haram, maka mempelajarinya hukumnya haram, li'annahu yadurru wa la yanfa', karena itu hanya membahayakan dan tidak memberikan kemanfaatan. Wal harabu min qada'illahi wa qadarihi ghairu mungkin. Kamu ngapain mempelajari zodiak supaya tahu nasibmu bakal seperti apa, padahal kamu itu kabur dari takdir Allah dan keputusan Allah itu tidak mungkin. Kabur dari takdir Allah dan keputusan Allah tidak mungkin. Ngapain kamu capek-capek belajar ilmu zodiak atau ilmu astrologi atau mengetahui nasib melalui gugusan bintang? Nah, maka kalau seperti itu, maka dikatakan yadur wal yanfa, karena konyol ini. Berusaha untuk kabur dari sesuatu yang sudah final. Ya. Fayan bagi, lalu apa yang harus dilakukan? Fayan bagi likulli muslim ayastagila fi jami'i awqatihi bidzikrillah. Maka dia seorang muslim hendaknya menyibukkan waktu-waktunya untuk berzikir kepada Allah bil qalbi wal lisan, dengan hati dan dengan lisan. Wa du'a, dan berdoa. Wala yaruddul qada'a illa doa, tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Wa tadarru, artinya tadzallul, bersimpuh, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Was shadaqah, dan bersedekah, karena sedekah itu bisa menolak bala, ad-dafi'atil bala.
Daripada kamu konyol belajar ilmu zodiak, ilmu astrologi untuk sekedar tahu nasibmu, mending kamu melakukan ibadah-ibadah yang dengannya siapa tahu kamu akan terhindarkan dari musibah. Zikir, donga, tadarruk, ya, baca Al-Qur'an, sedekah, yang seperti itu. Wa yas'alullahal afwa, dan memohon kepada Allah al-afwa. Al-afwa artinya at-tajawuz anis sayyi'at, pengampunan dosa, al-afwa. Wal afiyah artinya as-salamah. Al-afiyah artinya as-salamah. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Liyasunahullahu anil bala'i wal afat, supaya Allah menjaganya, yasuna yahfadhahu, supaya Allah menjaganya, anil bala, anis syiddah, dari perkara-perkara yang berat, wal afat, dan masaib, dari musibah-musibah. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhramil ijabah, karena orang yang dimudahkan untuk berdoa itu insya Allah tidak terhalangi dari pengijabahan. Tidak terhalangi dari pengijabahan. Karena orang itu kalau berdoa, apapun hasilnya itu baik bagi dia. Karena kalau orang berdoa itu kan imma dikabulkan. Kalau enggak dikabulkan, diganti dengan yang paling lebih baik. Kalau enggak itu ya dihindarkan dari musibah. Kalau enggak itu ya dicatat sebagai pahala. Dongo supaya dapat istri yang cantik. Ya, saya narget si fulanah tak dongo lah. Ternyata tidak dapat, siapa tahu diganti dengan yang lebih cantik, ya kan? Kalau tidak diganti yang lebih cantik, dihindarkan dari istri yang jelek secara akhlak atau ya. Kalau tidak nanti apa ya syukur-syukur dikabulkan. Paling tidak mentok-mentoknya dapat pahala. Wis ra entuk bojo kae sing penting entuk pahala. Jadi orang tidak rugi, itu bagian daripada ijabah. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhramil ijabah. Fa in kanal bala, hatta pun kalau nanti ternyata musibah muqaddaran yusibuhu, ditakdirkan menimpanya, la mahalata la ruju'a, tidak bisa dihindari lagi. Kalaupun memang dia tertimpa musibah, tidak terhindarkan dari musibah, walakin yuyassiruhullahu ta'ala alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakati du'a. Tapi yang membedakan, kamu akan dimudahkan untuk menjalani musibah tersebut dan diberikan rezeki berupa kesabaran karena berkat dari doa tersebut. Nah, jadi ini sekali lagi, ndonga diijabahi artinya terkabulkan atau tidak, orang tidak akan rugi. Allahumma itu biasanya digunakan untuk istitsna, kecuali datang sebelum istitsna Allahumma illa, kecuali idza ta'allama minan nujum. Ini baru yang ilmu astronomi. Kecuali kalau mempelajari bintang astronomi, qadra ma ya'rifu bihil qiblah, sekedar untuk mengetahui arah kiblat. Ini kalau dalam Islam namanya ilmu manazilil qamar. Ilmu manazilil qamar. Dulu pas di tempat belajar di tempat jauh sana itu, kadang itu kalau belajar manazilul qamar itu malam-malam di luar sohrok, tapi saya belum sempat belajar karena waktunya tidak cukup. Tapi melihat gugusan bintang, nanti tahu arah barat itu sana, timur itu sana, selatan itu sana. Yang seperti ini tidak apa-apa dipelajari. Atau mengetahui waktu-waktu salat fayajuzu dzalika, maka diperbolehkan hal tersebut. Ya. Li'annahu wasilatun ila ma'rifati ma huwa masyru'. Berarti wasilah untuk mengetahui sesuatu yang masyru', maka hukumnya masyru', atau paling tidak hukumnya boleh. Seperti itu. Amma ta'alumu ilmi tib, adapun mempelajari ilmu kedokteran fayajuz, maka hukumnya diperbolehkan. Kalau tadi pertanyaannya, loh orang kan namanya takdir nggak bisa mengelak lagi, boleh nggak lalu orang mempelajari ilmu kedokteran? Dikatakan di sini, kalau mempelajari ilmu kedokteran hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Li'annahu sababun minal asbab, itu adalah upaya dari sekian banyak upaya saja. Maka sebagaimana orang itu untuk bertahan hidup itu dengan pertanian, dengan perdagangan, dia belajar pertanian, belajar perdagangan, itu adalah upaya saja, itu diperbolehkan. Maka mempelajari ilmu kedokteran juga diperbolehkan, kasairil asbab, seperti upaya-upaya yang lainnya yang itu boleh untuk ditempuh. Selain itu juga faqad tadawa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pun telah berobat. Kalau Nabi, fi'lun Nabi
Artinya Nabi melakukan sesuatu itu kan aqallu ma yustafadu minhu al-jawaz. Paling minim hukumnya diperbolehkan. Bisa jadi sunnah, bisa jadi bahkan wajib. Wa qad hukiya an Syafi'i, telah diriwayatkan dari Syafi'i annahu qala al ilmu ilman. Hakikat ilmu itu cuma dua macam saja. Ilmu fiqh lil adyan, ilmu fikih untuk ngurusin agama, wa ilmu tibbi lil abdan, ilmu kedokteran untuk ngurusin badan. Wa ma wara